Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 yang akan membawakan materi tentang manajemen keuangan, pembiayaan usaha dan sumber pendapatan. Nah, di sini saya bersama teman saya. Yang pertama adalah Nur Azizah, yang kedua Yani Anggraini, yang ketiga adalah Simaulandari. Oke, baiklah. Pada materi kami hari ini ada 4 sub yang akan kami bahas atau 4 sub pembahasan. Yang pertama adalah pengertian manajemen keuangan, pembiayaan usaha dan sumber pendanaan. Yang kedua adalah mengetahui karakteristik bisnis. Yang ketiga, mengetahui berapa jumlah rupiah yang dibutuhkan. Yang keempat adalah bagaimana menilai kapasitas pembayaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengertian manajemen keuangan, pembiayaan usaha, dan sumber pendanaan. Nah, langsung saja yang pertama yaitu pengertian manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah segala kegiatan atau aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana cara memperoleh pendanaan modal kerja, menggunakan atau mengalokasikan dana, dan mengelola aset yang dimiliki untuk mencapai tujuan utama sebuah perusahaan. Nah, keuangan dalam sebuah perusahaan menjadi fondasi yang terbangunnya sebuah perusahaan. Keuangan juga bersifat sangat riskan. Jika tidak dikelola dengan baik, maka akan menjadi amburadul dan tentunya akan menghentikan jalannya sebuah perusahaan. Dalam sebuah perusahaan dibutuhkan sendiri bidangnya, bagian keuangan atau disebut dengan manajemen keuangan. Selanjutnya, pengertian pembiayaan usaha. Dalam menentukan kelayakan pembiayaan untuk modal, wira usahawan harus menentukan jumlah maupun waktu dana dibutuhkan. Di samping proyeksi penjualan dan pertumbuhan perusahaan menengah kecil biasanya kesulitan mendapatkan modal. Hal ini berbeda dengan perusahaan besar yang mempunyai potensi untuk berkembang dengan cepat. Untuk mendapatkan pembiayaan modal usaha, seseorang perlu mengetahui berapa banyak uang yang dibutuhkan. Namun, banyak wirausahawan yang tidak mengetahui cara memperkirakan kebutuhan finansial dari perusahaan. Perencanaan finansial dibagi menjadi dua, yaitu perencanaan likuiditas dan perencanaan laba. Perencanaan likuiditas dipusatkan pada perencanaan aliran kas perusahaan. Proyeksi laba juga mempunyai keabsahan independen sebagai laporan rugi laba perusahaan di masa depan. Sumber utama untuk menentukan kebutuhan finansial perusahaan adalah proyeksi aliran kas, didukung oleh proyeksi aliran laba. Nah, pengertian sumber pendanaan. Selanjutnya, pengertian sumber pendanaan. Nah, di sini agar perusahaan bisa beraktivitas dengan normal untuk melakukan ekspansi atau pengembangan usaha, atau bahkan hanya untuk bisa bertahan hidup dan bahkan untuk membayar hutang pun, perusahaan membutuhkan dana untuk melakukannya. Seluruh kegiatan perusahaan, mulai dari kegiatan kecil hingga transaksi strategis mutlak, membutuhkan dana yang cukup. Nah, di sini terdapat 3 sumber pendanaan, yaitu sumber dana jangka pendek pendanaan, sumber dana jangka menengah umumnya, dan sumber dana jangka panjang. Adapun sumber dana jangka pendek yaitu adalah perusahaan yang didapat dari sumber dana jangka pendek umumnya digunakan untuk modal kerja perusahaan. Dana yang diperoleh dengan skema ini harus dibayar atau dikembalikan dalam rentang waktu 1 tahun buku akuntansi atau kurang. Tidak boleh lebih dari 1 periode akuntansi. Contohnya adalah pinjaman dari bank jangka pendek, pendanaan persediaan, kredit perdagangan. Nah, yang kedua yaitu sumber dana jangka menengah umumnya. Perusahaan yang sumber pendanaannya berasal dari sumber dana jangka menengah karena adanya keperluan yang ternyata tidak bisa dipenuhi oleh pendanaan jangka pendek, namun terlalu berlebihan atau terlalu sulit didapatkan dengan skema pendanaan jangka panjang. Contoh pendanaan jangka menengah adalah leasing, term loan, atau equipment loan. Nah, yang ketiga yaitu sumber dana jangka panjang. Nah, manajer keuangan memilih menggunakan pendanaan jangka panjang umumnya karena perusahaan akan melakukan ekspansi usaha yang masih dalam skala perusahaan tersebut. Strategi bagi perusahaan, walaupun banyak alasan-alasan lainnya selain itu yang memerlukan pendanaan dalam jumlah yang cenderung besar bagi perusahaan. Contohnya adalah misalnya perusahaan yang akan melakukan ekspansi usaha dengan mengakuisisi perusahaan sejenis atau perusahaan supplier, membeli atau membangun aset-aset tetap
jangka panjang seperti tanah, pabrik, mesin, ataupun proyek konstruksi yang lain. Nah, itulah yang dapat saya paparkan. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Sima Wulandari. Saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai knowing your business characteristic. Apa saja karakteristik bisnis Anda? Menurut Michael Masterson, sebuah bisnis sebaiknya memiliki 4 karakteristik orang di dalamnya. Yang pertama, seller, atau orang yang bisa menjual dan memasarkan sesuatu. Yang kedua yaitu introvert. Introvert adalah orang yang bisa memperbaiki dan membuat produknya lebih baik. Yang ketiga, organizer. Organizer yaitu orang yang bisa membuat semuanya berjalan dengan mulus dan baik. Yang keempat, buzzer. Buzzer adalah orang yang bisa membuat orang lain mengerjakan apa yang harus mereka kerjakan. Selanjutnya, karakteristik umum yang dianggap harus dimiliki suatu proses dalam bisnis, yaitu yang pertama, definitif. Definitif adalah suatu proses bisnis yang harus memiliki batasan, masukan, serta keluaran yang jelas. Yang kedua yaitu urutan. Urutan adalah suatu proses bisnis yang harus terdiri dari aktivitas yang berurutan sesuai dengan waktu dan ruang. Yang ketiga yaitu pelanggan. Pelanggan adalah suatu proses bisnis yang harus mempunyai penerima hasil proses. Selanjutnya yang keempat yaitu nilai tambah. Nilai tambah adalah transformasi yang terjadi dalam proses harus memiliki nilai tambah pada penerima. Selanjutnya yang kelima yaitu keterkaitan. Suatu proses tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus terkait dalam suatu struktur organisasi. Selanjutnya yang terakhir fungsi silang. Suatu proses umumnya walaupun tidak harus tetapi mencakup beberapa fungsi. Sekian penjelasan dari saya. Baik, saya Yani Anggraini akan menjelaskan materi pada bagian bagaimana mengetahui berapa rupiah yang Anda butuhkan, atau lebih tepatnya bagaimana mengetahui anggaran biaya yang Anda butuhkan. Anggaran biaya digunakan untuk mengetahui gambaran awal biaya yang akan dikeluarkan pada proyek bisnis. Dengan membuat anggaran biaya diharapkan semua proses dapat berjalan sesuai dengan rencana. Adapun beberapa langkah untuk membuat anggaran biaya, diantaranya yang pertama, persiapan dan pengecekan gambaran kerja. Gambaran kerja bisa dikatakan sebagai dasar yang digunakan untuk menentukan pekerjaan atau komponen apa saja yang masuk dalam proyek tersebut. Dengan gambaran kerja ini, kita bisa melihat ukuran, spesifikasi, bentuk, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan proyek ini. Gambaran kerja ini harus dipastikan mencangkup semua komponen, termasuk bahan material yang dibutuhkan. Ini juga akan mempermudah untuk perhitungan volume pekerjaan yang nantinya akan dimasukkan ke dalam anggaran biaya. Kemudian yang kedua ialah perhitungan volume. Langkah awal untuk membuat atau menghitung volume pekerjaan adalah dengan mengurutkan seluruh item pekerjaan serta komponen yang ada dalam proyek tersebut. Ini didasarkan pada gambar pekerjaan yang telah dibuat sebelumnya. Setelah semua item pekerjaan sudah dimasukkan dalam anggaran, langkah selanjutnya adalah menghitung volume masing-masing dari pekerjaan tersebut. Anda bisa menggunakan Microsoft Excel untuk memudahkan dalam menghitung volume pekerjaan ini. Yang ketiga ialah harga satuan pekerjaan. Membuat dan menghitung harga satuan pekerjaan harus dilakukan dengan teliti. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti indeks atau koefisien analisa pekerjaan, kemudian harga upah setiap harinya, harga material atau bahan sesuai dengan satuan. Jika Anda bukan ahli dalam bidang ini, maka Anda bisa menggunakan indeks resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan melihat SNI yang sudah tertera pada setiap item pekerjaan. Sedangkan untuk upah dan material ini bisa didapat dengan harga yang sudah disepakati di daerah. Artinya di setiap daerah memiliki biaya upah dan harga material yang berbeda-beda. Tentunya ini akan memudahkan Anda sebagai pelaku bisnis untuk melihat hasil akhir secara keseluruhannya. Kemudian yang keempat ialah menghitung jumlah biaya pekerjaan.
Jika sudah dapat volume serta harga satuan pekerjaan, maka yang perlu dilakukan selanjutnya adalah menghitung volume jumlah biaya pekerjaan ini ialah dengan cara mengkalikannya sehingga akan didapat harga biaya pekerjaan dari seluruh masing-masing item pekerjaan. Biaya antara material dan upah bisa dipisahkan kolomnya jika Anda menggunakan Microsoft Excel. Anda akan melihat biaya untuk masing-masing item secara terperinci. Kemudian yang terakhir ialah rekapitulasi. Rekapitulasi ini adalah hal yang harus dibuat dalam anggaran suatu proyek. Dengan rekapitulasi berisi masing-masing dari sub item pekerjaan. Kemudian ditotalkan sehingga Anda akan dapat total biaya pekerjaan secara keseluruhan. Itulah beberapa langkah dalam membuat anggaran biaya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, ini tentang bagaimana menilai kapasitas pembayaran. Nah, jadi di sini ada rasio cakupan. Apa itu rasio cakupan? Rasio cakupan adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar liabilitasnya. Nah, sekilas rasio cakupan ini mungkin terdengar sangat mirip dengan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Akan tetapi rasio cakupan ini lebih spesifik dari kedua rasio tadi. Jadi rasio cakupan ini mengukur seberapa baik perusahaan mampu melakukan pembayaran bunga yang terkait dengan utang atau obligasi mereka. Nah, berapapun jenis rasio di dalam rasio cakupan memasukkan komponen obligasi yang tidak termasuk dalam komponen liabilitas. Nah, bentuk obligasi tersebut salah satunya adalah pembayaran dividen reguler kepada pemegang saham. Adapun berikut adalah jenis-jenis rasio yang termasuk dalam rasio cakupan yang digunakan untuk menganalisis suatu perusahaan. Nah, yang pertama adalah rasio cakupan bunga. Nah, rasio cakupan bunganya adalah metrik tersebut mengukur jumlah laba sebelum pajak dan bunga yang digunakan untuk membayar biaya bunga di masa depan. Nah, rasio cakupan bunga ini dinyatakan dalam satuan angka dan bukan dengan persentase. Kemudian ada pun yang kedua. Yang kedua adalah rasio cakupan biaya tetap. Nah, rasio cakupan biaya tetap ini adalah rasio keuangan yang mengukur kemampuan sebuah perusahaan untuk membayar semua biaya yang telah dibebankan dengan laba sebelum pajak atau bunga. Yang ketiga adalah rasio cakupan utang. Nah, rasio cakupan utang adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar utang-utang lancar dari perusahaan tersebut. Nah, baiklah, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.